Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari dua anggota, yaitu dengan saya Erin Supriyatna dengan NPM D2 21647 dan dengan rekan saya Windy Amelia dengan NPM D2 21779. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Panji Parman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami berdua akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang manajemen persediaan di mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen persediaan. Persediaan adalah salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang. Jenis-jenis persediaan. Menurut Freddy Ramkuti, jenis-jenis persediaan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku, di mana persediaan bahan baku ini adalah persediaan barang-barang yang berwujud, semisalkan kayu, besi, ataupun komponen lainnya. Yang kedua yaitu persediaan komponen-komponen rakitan, di mana persediaan komponen rakitan adalah persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain. Dan untuk yang ketiga yaitu persediaan bahan baku atau penolong, di mana persediaan bahan baku atau penolong ini adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi namun tidak berupa barang jadi. Dan untuk yang selanjutnya, persediaan barang setengah jadi, di mana persediaan barang setengah jadi ini adalah persediaan barang-barang yang telah diolah namun tidak berbentuk barang jadi, namun harus diolah lebih lanjut agar bisa menjadi barang jadi. Dan untuk yang terakhir yaitu persediaan barang jadi, di mana persediaan barang jadi ini adalah barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Dan untuk yang selanjutnya dalam jenis-jenis persediaan ada menurut fungsinya juga. Yang pertama yaitu bed stock atau lot size inventory, di mana adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat barang-barang atau dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan. Keuntungan dari lot size inventory adalah seperti potongan dalam harga pembelian ataupun efisiensi produk, penghematan biaya dalam pengangkutan. Dan untuk yang kedua yaitu fluctuation stock, di mana fluctuation stock ini adalah persediaan barang yang diadakan untuk menghadapi permintaan konsumen yang tidak bisa diramalkan. Dan untuk yang terakhir yaitu anticipation stock, di mana anticipation stock ini untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi yang tidak bisa diramalkan. Tingkat perputaran persediaan, di mana tingkat perputaran persediaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu bahan baku, di mana bahan baku ini dipengaruhi oleh pikiran produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjualan, pembelian, dan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu barang dalam proses, di mana barang dalam proses ini dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Dan untuk yang terakhir, faktor yang mempengaruhi adalah barang jadi, di mana barang jadi ini adalah persediaan yang sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Untuk lebih memahami tingkat perputaran persediaan, kita berikan contoh. Untuk contoh soalnya sudah saya sediakan di slide, bisa dibaca dengan soal diketahui persediaan barang per tanggal 31 Desember 2009 sebesar 100 juta rupiah. Dan persediaan barang per tanggal 31 Desember 2010 sebesar 150 juta rupiah. Dalam laporan laba rugi tahun 2009, diperoleh data penjualan sebesar 315 juta rupiah. Hitunglah berapa kali perputaran persediaan barang di gudang. Untuk menjawabnya, untuk mengetahui perputaran persediaan, maka terlebih dahulu kita mencari persediaan rata-rata, di mana persediaan rata-rata ini 100 juta ditambah 150 juta dibagi 2 menghasilkan 125 juta. Maka dari itu setelah
Mengetahui rata-rata persediaan, kita mencari perputaran persediaan, yaitu dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata persediaan. Setelah mengetahui rata-rata persediaan, maka kita langsung cari dengan mencari perputaran persediaan. Untuk mencari perputaran persediaan, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata persediaan. Dengan penjualan bersih sebesar 315 juta dan rata-rata penjualan sebesar 125 juta, dihasilkanlah 2,52. Dan dapat disimpulkan rata-rata barang di gudang sama dengan 365 hari sama dengan 144,84 hari sekali dalam setahun, sama dengan 2,52 hari. Inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya suatu perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Biaya inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen inventory yang relatif tetap dalam jumlah totalitasnya dalam jangka pendek dengan tidak memandang adanya variasi yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan. Misalnya, depresiasi atau penyusutan ruang yang digunakan, biaya pemeliharaan gudang, pajak, pemanasan, dan buruh penjaga gudang. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventor. Yang pertama, ordering cost atau biaya pesan dan pemasaran. Contohnya seperti biaya pemesanan, setup cost, biaya pengiriman, dan penanganannya seperti bongkar muat, potongan harga karena jumlah pembelian besar. Yang kedua, carrying cost atau biaya penyimpanan. Contohnya seperti biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, dan penyusutan. Dan yang terakhir, biaya persediaan pengaman. Contohnya, kehilangan penjual, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan gangguan jadwal produksi. Selanjutnya ada economical order quantity, adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal, ini kita hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut. Biaya variabel yang bersifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Yang selanjutnya biaya variabel dari inventory. Yang pertama, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang kini sering dinamakan procurement cost atau setup cost. Yang kedua, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory yang biasa disebut S. Selanjutnya ada cara menentukan besarnya EOQR, yaitu jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode tertentu, misalnya 1 tahun. S yaitu biaya pesanan setiap kali pesan. P, harga pembelian per unit yang dibayar, dan I, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Ada syarat utama dalam metode economical order quality EOQ. Yang pertama, harga pembelian bahan per unitnya konstan. Dan yang kedua, setiap saat kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. Dan yang terakhir, jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil. Yang ini berarti kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Order point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Yang selanjutnya cara menentukan reorder point, yaitu dengan cara menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama lead time dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 5 minggu sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Maka reorder point sama dengan 5 dikali 40 ditambah 50% dikali 5 kali 40 sama dengan 200, yaitu penjumlahan perkalian yang tadi, ditambah 100 sama dengan 300 unit. Maka total reorder point-nya yaitu sebesar 300 unit.
Dan selanjutnya ini cara menentukan reorder point dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misalnya kebutuhannya selama 4 minggu, maka reorder point-nya sama dengan 5 dikali 40 ditambah 4 dikali 40, maka sama dengan 200 ditambah 160, hasilnya menjadi 360 unit.